Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal, NIM 24020111 JPU. Terima kasih kepada Bapak dosen penampung, Bapak Maulana Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi ekonomi syariah dan kontrak bisnis dalam Islam. Saya akan menjelaskan latar belakang transaksi ekonomi Islam syariah dan kontrak bisnis dalam Islam memiliki latar belakang yang kuat dan relevan dengan kebutuhan zaman. Sistem ini menawarkan alternatif yang lebih adil, berkelanjutan dan etis dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Perkembangan ekonomi syariah di masa depan diharapkan dapat memberikan solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi global dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Materi pertama adalah asas dan unsur kontrak. Kontrak atau aset dalam ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yang sejalan dengan ajaran Islam. Beberapa asas utama dalam kontrak syariah adalah: yang pertama, asas kerelaan atau ridho. Kedua belah pihak atau harus setuju tanpa paksaan. Yang kedua, asas keterbukaan atau transparansi. Informasi yang jelas mengenai objek transaksi. Yang ketiga, asas keadilan. Kedua belah pihak harus mendapatkan. Yang keempat, asas tidak mengandung dolar atau ketidakpastian dan makir atau judi. Semua hal yang spekulatif atau merugikan salah satu pihak harus dihindari. Yang kelima, asas bebas riba. Kontrak tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga yang berlebihan. Materi kedua adalah unsur-unsur kontrak syariah terdiri dari: yang pertama adalah pihak-pihak yang beracan. Ada dua atau lebih pihak yang terlibat dalam kontrak. Yang kedua, ijab dan kubul. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pernyataan penerimaan dan penawaran. Yang ketiga, objek aset. Objek yang diperdagangkan atau disepakati harus halal, jelas dan tidak menimbulkan dolar. Yang keempat, maksud al-am. Maksud dan tujuan aset yang tidak bertentangan dengan syariat. Materi ketiga adalah berakhirnya kontrak. Pelaksanaan aset. Ketika kedua belah pihak sudah memenuhi kewajiban masing-masing. Yang kedua, pembatalan sepihak. Dengan persetujuan kedua belah pihak, salah satu pihak dapat membatalkan kontrak. Yang ketiga, ketidakpastian atau dolar. Jika salah satu unsur aset terbukti mengandung ketidakpastian atau penipuan. Yang keempat, kerugian yang tidak seimbang. Salah satu pihak dirugikan secara signifikan. Yang kelima, kematian atau ketidakmampuan. Jika salah satu pihak meninggal atau tidak lagi mampu melaksanakan aset. Materi keempat adalah sumber hukum. Yang pertama adalah Al-Quran. Pedoman utama yang menjadi dasar segala bentuk transaksi, seperti larangan riba dan anjuran untuk bersikap adil dalam jual beli. Yang kedua, hadis. Perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman dalam aktivitas bisnis dan ekonomi. Yang ketiga, ijma. Konsensus ulama tentang hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, qiyas. Analogi yang digunakan untuk menentukan hukum baru berdasarkan prinsip hukum yang ada.